Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Di sini ada saya sendiri, Heri Wahyu, dan 3 rekan saya, Arsita Indah Wahyuni, Hairiani Kurnia Arda, dan Misbahul Hairah. Di sini kami ingin membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan uji tanda atau saintes. Langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama berkaitan dengan sampel kecil dua arah. Bunyi soalnya seperti ini. Pada taraf signifikansi 0,01, lakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ada perbedaan kualitas metode X dan Y dalam mata kuliah biostatistik. Langkah pertama yang ditentukan adalah menentukan hipotesis. Di sini, hipotesis 0 yang dipakai adalah tidak ada perbedaan kualitas metode X dan Y dalam mata kuliah biostatistik. Dan hipotesis alternatifnya, ada perbedaan kualitas metode X dan Y dalam mata kuliah biostatistik. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi. Pada soal telah dikatakan bahwa taraf signifikansi yang dipakai adalah 1% atau 0,01. Yang ketiga, tentukan arah uji dan statistik uji. Nah, di sini arah uji yang dipakai adalah uji dua arah, dan statistik uji yang dipakai adalah uji tanda. Yang keempat, kita menentukan daerah penolakan. Di sini, kita akan tolak H0 ketika nilai 2 kali p-value itu kurang dari alfa. Kenapa dipakai 2 kali p-value? Karena di sini kita menggunakan uji dua arah. Yang berikutnya, mencari nilai statistik uji. Nah, dari soal sebelumnya, sudah ada beberapa tanda. Itu tanda positif, tanda negatif, dan nilai 0. Nah, di situ kita jumlahkan. Jumlah tanda positif ada 15, jumlah tanda negatif itu ada 3, sedangkan yang 0 itu kosong. Kita cari N besar. N besar itu sama dengan jumlah tanda positif ditambah dengan jumlah tanda negatif. Itu tuh sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. X yang dipakai adalah X sama dengan 3, yaitu jumlah tanda yang paling sedikit. P yang dipakai sama dengan 0,5, sehingga karena di sini sampelnya sampel kecil, kita pakai pendekatan binomial. Dengan N besar sama dengan 18, X sama dengan 3, dan P sama dengan 0,5. Sehingga ketika kita melihat di tabel binomial kumulatif, akan diperoleh nilai p-value sama dengan 0,038. Sehingga 2 kali p-value sama dengan 0,76. Akhir kita kan keputusan yang itu 0. Sehingga disimpulkan kualitas metode Y dalam mata kuliah. Soal berikutnya akan dijelaskan kepada rekan. Contoh kecil satu arah. Next. Dengan tingkat signifikansi 1%, ujilah apakah tingkat pengetahuan kader yang dilatih dengan metode A lebih baik dari metode B. Karena ingin mengetahui apakah metode A lebih baik dari metode B, maka menggunakan uji satu arah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis. H0-nya adalah tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan kader yang dilatih dengan metode A maupun dari metode B. H alternatifnya adalah tingkat pengetahuan kader yang dilatih dengan metode A lebih baik dari metode B. Selanjutnya, menentukan taraf signifikansi. Alfa sama dengan 1%. Yang ketiga, tentukan daerah penolakan. Tolak H0 ketika p-value-nya kecil dari alfa. Selanjutnya, mencari nilai statistik uji. Kita hitung jumlah tanda plus, minus, dan nolnya. Di situ jumlah tanda plusnya ada 6, jumlah minus 6, jumlah nolnya 3. N yang digunakan adalah jumlah tanda plus ditambah dengan jumlah tanda minus, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. X yang digunakan adalah banyaknya nilai plus atau minus terkecil, sehingga yang di sini yang digunakan adalah 6, dengan peluang sama dengan 0,5. Sehingga p-value yang digunakan N, X, P, yaitu p-value dari 12, 6, dan 0,5.
yaitu 0,6128. Selanjutnya menentukan keputusan dan kesimpulan. Karena p-value-nya besar dari alfa, yaitu 0,6128 lebih besar dari 0,01, maka keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 1%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa tingkat pengetahuan kadar yang dilatih dengan metode A lebih baik dari metode B. Contoh soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk contoh soal sampel besar dua arah akan saya jelaskan. Nah, di sini ada sebuah soal dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan budidaya kopi sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel berikut. Dengan alfa 0,01, lakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Next. Untuk pembahasan, yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Untuk hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Untuk hipotesis alternatifnya, ada pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Kemudian, tentukan taraf signifikansi. Alfa yang digunakan yaitu 0,01 atau 1%. Kemudian, tentukan arah uji dan statistik uji. Arah uji yang digunakan yaitu dua arah karena hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penyuluhan. Lalu statistik uji yang digunakan yaitu uji tanda. Kemudian, tentukan daerah penolakan. Karena sampel yang digunakan lebih dari 25, maka kita gunakan pendekatan distribusi normal dengan melihat dari Z-score-nya. Nah, di sini Z-score-nya yaitu plus minus 2,575, sehingga tolak H0 ketika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau tolak H0 ketika Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Nah, kemudian kita mencari nilai statistik uji. Banyaknya tanda positif yaitu berjumlah 8, sedangkan banyaknya tanda negatif berjumlah 26, sehingga N-nya yaitu 8 ditambah 26 sama dengan 34. Setengah dari N yaitu setengah dari 34 sama dengan 17. X yang digunakan adalah 26 karena X itu adalah banyaknya tanda yang lebih dari setengah N. Nah, karena X-nya lebih dari setengah N sama dengan 26 lebih dari 17, maka X dikurang 0,5. Sehingga rumus untuk Z hitungnya sama dengan X dikurang 0,5 dikurang setengah N dibagi setengah akar N. Sama dengan 26 dikurang 0,5 dikurang 17 dibagi 0,5 akar 34 sama dengan 2,9155. Nah, untuk menentukan keputusan dan kesimpulan. Keputusannya, karena Z hitung lebih dari Z alfa per 2, yaitu 2,9155 lebih dari 2,575, maka keputusannya tolak H0. Sehingga dengan tingkat signifikansi 1% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Next, ya. Untuk contoh soal sampel besar satu arah, kepada yang bertugas dipersilakan.
Next. Baik, soalnya adalah akibat pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah saja, seperti halnya dalam berbelanja. Kuat dugaan bahwa terjadi peningkatan penjualan produk pada toko online dari sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Untuk menguji pernyataan tersebut, seorang peneliti meminta 30 toko online untuk memberikan data jumlah penjualan produk pada tahun 2019, yaitu sebelum terjadinya COVID-19, dan tahun 2020 ketika terjadinya COVID-19. Ujilah apakah terjadi peningkatan penjualan produk pada toko online dari tahun 2019 ke tahun 2020. Gunakan alfa 1%. Berikut data yang diberikan. Next. Selanjutnya, langkah pertama adalah menentukan hipotesis. H0-nya adalah tidak terjadi peningkatan jumlah penjualan produk di toko online dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dan H alternatifnya adalah terjadi peningkatan jumlah penjualan produk di toko online dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, menentukan taraf signifikansi. Alfanya yang tadi di soal alfa yang digunakan adalah 10%. Selanjutnya, menentukan arah uji dan statistik uji. Arah uji yang digunakan adalah satu arah, karena di sini alternatifnya ada kata-kata peningkatan. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah uji tanda. Selanjutnya, menentukan daerah penolakan. Tolak H0 ketika Z hitung lebih dari Z alfa, karena kita menggunakan arah uji satu arah sebelah kanan, yaitu ketika Z hitung lebih dari 1,28. Selanjutnya, mencari nilai statistik uji. Jadi dari data yang diberikan pada soal, tanda positif adalah ketika penjualan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan jumlah positifnya ada 18. Kemudian jumlah tanda negatif yaitu terjadinya penurunan penjualan produk dari tahun 2020, terjadi penurunan penjualan produk dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan tanda negatif tersebut berjumlah 10. Kemudian jumlah 0 yaitu tidak terjadinya peningkatan ataupun penurunan sebanyak 2. N di sini adalah jumlah tanda positif ditambah jumlah tanda negatif. 18 ditambah 10 sama dengan 28. Kemudian kita mencari setengah N, artinya setengah dikali 28 sama dengan 14. X sama dengan 18. Karena X lebih dari setengah N, yaitu 18 lebih dari 14, maka rumus yang digunakan pada Z hitung nanti adalah X dikurang 0,5. Berarti Z hitung sama dengan 18 dikurang 0,5 dikurang 14 per 0,5 dikali akar 28. Kita memperoleh hasil Z hitungnya adalah 1,3228. Selanjutnya, menentukan keputusan dan kesimpulan. Dari nilai Z hitung yang kita peroleh, yaitu 1,3228, nilainya lebih besar daripada Z alfa, yaitu 1,28. Maka keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, dengan tingkat signifikansi 10%, dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan terjadi peningkatan penjualan produk di toko online dari tahun 2019 ke tahun 2020. Baik, itulah beberapa contoh soal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.